Halo everyone, kembali berjumpa lagi dengan saya Helperiasi Hombi NPM 2110007. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat proyek dari laporan mini riset saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Anak Usia Dini, yang diampu oleh Bapak Dr. Harlan Simanjuntak, MPD. Sebelum saya lanjut ke rekayasa idenya, saya akan terlebih dahulu memperjelaskan apa itu pengertian dari gadget. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut juga sebagai acak. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruannya. Artinya, dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Ada beberapa contoh dari gadget. Yang pertama ada itu smartphone, BlackBerry, notebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada rentan pada umur 0 sampai 6 tahun atau Undang-Undang mengatakan Sudiknas tahun 2003 dan 0 sampai 8 tahun yang menurut para pakar pendidikan anak. Selanjutnya adalah dampak gadget bagi anak usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi perkembangan seorang anak. Anak yang mendapatkan stimulasi atau rancangan yang tepat dapat sesuai dengan usianya akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki kesiapan baik fisik, mental dalam mengikuti pendidikan di tahap berikutnya. Secara umum, dampak gadget bagi anak usia dini berpengaruh pada aspek-aspek perkembangannya yang meliputi aspek nilai, agama dan moral, aspek kognitif, aspek fisik dan motorik, aspek sosial dan emosional, serta aspek perkembangan bahasa. Dalam aspek perkembangan bahasa, nilai, agama, dan moral, penggunaan gadget pada anak usia dini yang tidak disertai dengan pengawasan orang tua atau guru akan memungkinkan anak mengakses situs yang tidak seharusnya anak akses. Apabila hal itu terjadi, berakibat pada kerusakan moral, akhlak, atau nilai-nilai agama yang dianutnya. Baiklah, ada beberapa upaya yang dapat orang tua lakukan untuk mengatasi kecanduan gadget kepada anak usia dini. Yang pertama, orang tua membuat aturan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah sadar akan bahwa gadget pada anak selain gangguan motorik, gangguan sosial, yang paling pasti adalah gangguan kesehatan pada organ mata yang dapat mengalami kerusakan fatal. Apakah orang tua rela anak-anak tersayang dirusak dengan gadget? Tentu tidak, kan? Jika tidak, buatlah aturan sejak dini. Buat kesepakatan dengan anak berapa lama harus menggunakan gadget setiap harinya. Yang kedua, pengalihan perhatian anak. Mungkin orang tua sedikit lebih anak sehari-hari sibuk dengan gadget tangannya sehingga jadi malas bermain bersama teman-temannya. Nah, cobalah di sini sebagai orang tua, Anda mengambil peran dengan membuat sesuatu hal yang mengalihkan perhatian anak pada perangkat layar. Misalnya, dengan membuat kegiatan menyenangkan di luar rumah, seperti bermain, berkebun, berolahraga, dan bersama sejenisnya. Aktivitas yang melibatkan anggota keluarga di luar ruangan akan membuat anak sedikit bisa melupakan gadgetnya. Ajak anak-anak beraktivitas, berhenti sejenak dari ponselnya. Yang ketiga, sama seperti dengan yang pertama, batasi akses penggunaan. Jangan membiarkan anak bisa mengakses semua menu yang ada di fitur yang ada di gadget. Misalnya untuk media sosial, batasi penggunanya yang menurut orang tua paling aman untuk si kecil. Jika ingin bermain game, pilihlah jenis game yang membuat edukatif. Batasi akses Play Store yang memungkinkan anak mengundang aplikasi apa saja untuk kesepakatan dengan anak.
Tujuan pembatasan ini agar anak tidak semakin larut dalam aktivitas dunia mainannya. Semakin anak menemukan hal baru, maka akan semakin asyik dalam permainan gadget. Selain itu, cara ini juga untuk mencegah efek buruk dari pornografi pada gadget. Kemudian yang keempat, sediakan permainan alternatif. Saat ini banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anak sebagai mainan, padahal masih banyak mainan edukatif yang lebih bermanfaat sesuai dengan usia perkembangan anak. Sebagai alternatif, jika Anda tidak ingin anak terus-menerus kecanduan gadget, carilah permainan yang menarik, edukatif, dan membuat anak tertarik. Saat ini, banyak jenis mainan yang edukatif di pasaran. Pilihlah jenis mainan yang juga bisa membuat anak fokus dengan mainan, membuat anak berkreasi, membuat sehingga ia tidak cepat bosan dalam menggunakannya. Yang kelima, contoh yang baik dari orang tua. Tahukah orang tua, semua anak akan lebih mudah meniru apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarkan. Inilah mengapa contoh orang tua dalam penggunaan gadget sangat penting. Kebutuhan aktivitas, bisnis, atau hanya sekedar berhibur terkadang membuat banyak orang tua abai akan hal itu. Anda mengatakan jangan bermain gadget, stop dan matikan ponsel pintar, tetapi orang tua sendiri masih terus menggunakannya. Buatlah waktu 1 jam tanpa gadget untuk seluruh anggota keluarga. Temukan kembali kebersamaan yang hilang antara orang tua dan anak. Cara ini akan membuat anak lebih senang dan merasa diperlakukan adil. Yang keenam, disiplin, konsisten, dan tegas. Tips agar anak tidak kecanduan gadget yang juga penting dilakukan orang tua semua adalah bagaimana bisa disiplin, tegas, dan konsisten dalam membuat aturan, membatasi penggunaan, dan mengajak anak bermain. Jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ibu dan ayah yang akan membuat anaknya akhirnya membantah aturan yang ada. Sebelum disosialisasikan pada anak, orang tua harus membuat kesepakatan untuk berjanji berkomitmen dengan aturan yang ada. Tegas juga dibutuhkan agar anak tidak menganggap orang tuanya pelin-pelan bisa dinego soal bermain gadget. Dan yang terakhir adalah perbanyak waktu bersama anak. Terkadang, hal yang membuat anak akhirnya sibuk bermain gadget adalah karena orang tuanya tak ada bersama mereka. Sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk aktivitas yang lain. Apalagi jika anak kita tinggal bersama pengasuh, maka mainan sehari-hari sudah pasti gadget. Tingkatkan intensitas bersama anak agar dapat merasa diperhatikan. Arahkan penggunaan gawai pada anak untuk kebutuhan pendidikan yang lebih efektif. Dukung untuk akses sekolah dengan memanfaatkan teknologi yang ada di perangkat gadget. Dukung dan motivasi anak untuk mengakses belajar di sekolah. Masalah biaya bukan lagi kendala, semua bisa sekolah dimanapun saja, di sekolah favorit dan kebanggaan. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti saya mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kepada orang tua. Saya Hilberi Sihombing, terima kasih dan bye-bye.